Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan para wakil ketua PWM DKI Jakarta yang hadir pada kesempatan ini, ada Profesor Agus Suragika, ada Pak Ateng, ada Pak Daliman, ada Pak Ustadz Supriyadi Kasim, dan kelihatannya itu ya Pak Ramilan. Mana Pak Ramilan? Oh iya, di belakang sana Pak Ramilan. Ini karena punya rumah sendiri jadi bebas beliau ya. Iya. Yang saya hormati dan muliakan Ketua PWA DKI Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Chandrawati dan Ibu Samsidar Siregar, dan yang satu lagi mohon maaf saya belum akrab nama, Ketua PDA. Yang saya hormati dan muliakan Ketua PDM Jakarta Barat Bapak Abdullah Fakih dan para wakil Ketua PDM Jakarta Barat. Yang saya hormati dan muliakan Ketua PDA Jakarta Barat dan para wakil Ketua PDA Jakarta Barat. Wabil khusus kepada Bapak Haji Amin Aji mewakili Wali Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama pimpinan wilayah DKI Jakarta dan PDM Jakarta Barat serta seluruh warga Muhammadiyah DKI Jakarta, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Wali dan Pak Haji Amin Haji yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati dan muliakan para ketua PCM, para ketua PCRM, para ketua Ortom se-Jakarta Barat dan ketua Lajismu PDM Jakarta Barat Bapak Haji Amin. Mohon maaf saya tidak hafal betul namanya. Wabil khusus juga yang saya hormati dan muliakan Kepala Polsek Jakarta atau Cengkareng atau yang mewakili, Kepala Danramil atau yang mewakili, Camat, Bapak Lurah, Ketua RW dan RT Cengkareng Jakarta Barat yang saya hormati dan muliakan pula. Wabil khusus juga kepada Ketua MUI Cabang Cengkareng yang sudah hadir, dan juga Ketua Nahdlatul Ulama Cengkareng yang saya hormati dan muliakan. Ini sungguh luar biasa, kerja keras dan kerja sungguh-sungguhnya adalah Ketua Panitia Musda Haji Romli dan para anggota. Terima kasih atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta sudah menampilkan kegiatan Musda ini dengan berbagai aktivitas atau kegiatan yang kita sudah saksikan bersama-sama. Para peserta Musda dan warga Muhammadiyah Jakarta Barat yang saya hormati dan muliakan. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya dan rahmatnya kita bisa hadir di acara Musda
Muhammadiyah Jakarta Barat yang insya Allah kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala akan berjalan baik dan lancar. Selawat dan salam kita sampaikan atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua konsisten dan komitmen dengan ajarannya, dan mudah-mudahan atas konsisten dan komitmen kita itu kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan muliakan, wabil khusus kepada warga Muhammadiyah, saya memperhatikan dan menyimak selama 5 tahun itu bagaimana perjalanan kegiatan Perserikatan Muhammadiyah baik di wilayah maupun di daerah dan cabang serta di ranting. Tapi sebelum itu, untuk Bapak-Bapak Tripida maupun Bapak Wali Kota, dalam hal ini adalah Bapak Haji Amin, kegiatan musda ini adalah rangkaian daripada kegiatan yang lazim dilaksanakan oleh Perserikatan Muhammadiyah yang diawali dengan takbir, kemudian dilanjutkan dengan muktamar, dan itu sudah dilaksanakan di Solo pada beberapa bulan yang lalu. Setelah selesai muktamar, maka perintah pimpinan baru yang terbentuk 13 orang yang sudah disebutkan tadi, maka di seluruh wilayah provinsi se-Indonesia harus melaksanakan musyawarah wilayah. Dan alhamdulillah seluruh Indonesia sudah melaksanakan musyawarah wilayah. Lalu kita lanjutkan dengan ada namanya musyawarah pimpinan Muhammadiyah daerah. Kalau di Jakarta itu berdasarkan wali kotanya, namun di Jakarta ini di Kepulauan Seribu belum ada PDM-nya. Tapi insya Allah nanti dalam kepemimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta yang periode 2022-2027 insya Allah akan dibangun atau diadakan pimpinan Muhammadiyah daerah yang ada di Kepulauan Seribu. Cabangnya sudah ada. Lebih lanjut nanti Bapak Ibu, khususnya para Tripida dan Bapak Wali, dalam hal ini Pak Haji Amin sebagai asisten Kesra Kota Administrasi Jakarta Barat, akan turun lagi pada cabang namanya Muscap. Nah, dan yang terakhir adalah pada ranting. Ranting ini selevel atau sama dengan tingkat kelurahan, dan cabang selevel atau sama dengan tingkat kecamatan. Sementara PDM ya sudah diketahui semua oleh kita. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan muliakan, saya pada periode kepemimpinan 2022-2027 ini pada semua level musda memberi pesan khusus dan merata, tidak hanya di salah satu daerah bicaranya, tetapi di semua musda yang materinya sama. Di Jakarta Timur, saya yang mewakili pimpinan wilayah, bicaranya sama, materinya sama. Kemudian pelaksanaan musda di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, kebetulan Bapak Ibu hadirin sekalian bersamaan tanggalnya, yaitu pada tanggal 27 Mei tahun 2023. Karena saya tidak hadir di Jakarta Selatan, maka saya titip pesan kepada yang memberi sambutan dan membuka dari pimpinan wilayah pada saat itu adalah Pak Nadir Ahmad. Kalau Prof. Agus kan orang Jakarta Selatan, jadi saya tidak memberikan tugas kepada Pak Prof. Agus.
Lalu pada hari ini saya juga sengaja dari rumah membawa buku ini. Saya baca sendiri nama bukunya karena dari jauh tidak bisa membaca. Tidak dapat membacanya. Yaitu Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan ini sudah membacanya. Tapi pada kesempatan ini pula saya akan mengarahkan pada kita, karena berkaitan dengan persoalan organisasi, saya akan membacakan khusus dalam poin D, yaitu kehidupan berorganisasi. Kenapa saya harus menyampaikan hal ini? Karena saya mengamati dan melihat, memahami dalam perjalanan tahun periode 2015-2022 kita sudah mulai lupa dan jarang melaksanakannya. Saya hanya menyampaikan 4 poin saja. Ini penting menurut saya supaya tadi permohonan Bapak Ketua PDM Jakarta Barat membicarakan tentang Muhammadiyah, bagaimana dengan Islam berkemajuan. Kita harus tahu dan paham betul, kita harus punya dulu ilmunya, kita harus punya setelah ilmu itu mempraktekannya. Pemahaman dan pengalamannya harus kita praktekkan, baru bisa memenuhi dan mencapai Islam berkemajuan. Salah satu atau diantaranya itu saya sebutkan 4 poin di sini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan muliakan, saya meyakini di antara kita, terkecuali yang sudah mendengarkan sambutan saya di berbagai PDM yang musnah, Perserikatan Muhammadiyah itu harus kita sadari, harus kita paham betul bahwa Perserikatan Muhammadiyah itu adalah merupakan amanat umat. Itu kata kunci pertama. Saya ulangi, Perserikatan Muhammadiyah itu merupakan amanat umat. Umat itu siapa? Bisa seluruhnya yang di luar Muhammadiyah, karena ini berkaitan dengan keislaman. Lebih khusus adalah umat yang terkait dengan warga Muhammadiyah. Itulah yang didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan dan digagas oleh beliau, sehingga sampai detik saat ini Muhammadiyah berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun di sana sini ada komentar baik yang secara positif mayoritas maupun ada yang secara kurang positif. Saya tidak mau menyebut negatif. Sebagai amanat umat, maka Perserikatan Muhammadiyah tentu mempunyai tujuan. Tujuan ini macam-macam kalimatnya, tapi saya menyebutkan berdasarkan anggaran dasar rumah tangga Muhammadiyah pasal 6. Tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sebenar-benarnya, sehingga tercipta atau terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tapi kalau yang lama ada tambahannya panjang, menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah secara murni dan konsekuen, sehingga tercipta masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Mama. Tapi Bapak Ibu sekalian, kenapa saya harus sampaikan ini? Supaya kita benar-benar fokus pada tujuan itu. Kalau kita fokus pada tujuan itu, maka program-program kita akan fokus juga pada program itu. Sesungguhnya tujuan Perserikatan Muhammadiyah yang di awal kali atau permulaan yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seperti yang sudah kita rasakan di Muktamar Muhammadiyah dan sebelumnya, yaitu menggembirakan umat Islam menjalankan agamanya. Itu yang pertama kali dikumandangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan berkaitan dengan tujuan Muhammadiyah. Dan ini saya baca dalam buku tidak pernah lelah Kiai Haji Fahrudin menggembirakan umat, atau tak lelah Kiai Fahrudin menggembirakan umat. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita paham betul tujuan dan visi Perserikatan Muhammadiyah, maka semua warga Muhammadiyah menjadi tanggung jawab, atau sebaliknya, oleh karena itu menjadi tanggung jawab seluruh warga Muhammadiyah, baik di tingkat pimpinan sampai level ke bawah, dan pada bagian-bagiannya itu menjadi tanggung jawab kita semua. Sehingga organisasi atau Perserikatan Muhammadiyah itu yang kita cintai ini menjadi perserikatan yang benar-benar sebagai gerakan dakwah Islam yang kuat dan unggul dalam berbagai aspek kehidupan. Itu poin pertama yang saya sampaikan. Kembali pada persoalan sedikit, amanah umat. Maka yang sudah merasa diri mengambil bagian, bukan diberi tugas, bukan diberi amanat, tetapi mengambil amanat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena bapak-bapak mengisi formulir, kemudian mengajukan permohonan untuk menjadi calon pimpinan Dewan Perserikatan Muhammadiyah. Jadi Bapak Ibu, termasuk saya, memilih, bukan dimintai. Saya ingin menyadarkan kepada kita semuanya, terutama saya. Amanat dalam makna dipercaya. Itu dalam surat An-Nisa 58. Dipercaya. Maka semua orang yang sudah mengambil bagian untuk menjadi pemimpin atau pimpinan di seluruh level tingkat Perserikatan Muhammadiyah adalah yang mengambil bagian dan sudah dipercaya oleh warganya. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan muliakan, setiap anggota kader pimpinan Perserikatan Muhammadiyah berkewajiban. Berarti poinnya adalah berkewajiban. Satu, memelihara Perserikatan Muhammadiyah, jangan sampai rusak, jangan sampai diobrak-abrik oleh kita sendiri, lebih-lebih lagi dari di luar warga Muhammadiyah. Yang kedua, melangsungkan Perserikatan Muhammadiyah ini dengan sebaik dan semaju-majunya. Dan yang ketiga adalah menyempurnakan gerakan dan langkah Perserikatan Muhammadiyah. Selain itu, semua warga Muhammadiyah memiliki kepribadian
yang kita kenal dengan kepribadian yang mulia, yaitu satu, sidik, dua, amanah, tiga, fatanah, dan yang keempat adalah tabligh, atau yang ketiga tabligh dan yang keempat fatanah. Artinya apa, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan muliakan? Bahwa kita dalam menjalankan roda Perserikatan Muhammadiyah, unsur yang pertama adalah kejujuran, sehingga menjadi amanah bagi kita. Kalau tidak jujur, tidak amanah. Yang kedua, amanah yang dipercaya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan muliakan, kalau sudah kita mendapatkan kepercayaan itu, tolong dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan setinggi-tingginya. Kenapa? Karena sekali kita tidak dipercaya, maka selamanya kita akan sulit dipercaya kemudian. Tidak usah oleh orang lain, tapi cukup oleh kita dulu dalam warga masyarakat Muhammadiyah. Kalau yang di luar itu insya Allah akan mengikuti kita. Nanti poin ketiga yang saya sampaikan. Juga warga Muhammadiyah itu harus memiliki wawasan, pemikiran, dan visi yang luas. Itu poin kedua. Memiliki keahlian yang tinggi, beramal yang unggul, sehingga gerakan dakwah Islam Perserikatan Muhammadiyah betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Karena itu sudah lengkap sekali perilaku yang mulia. 4 hal itu adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan muliakan, saya mempercepat karena waktu. Setiap anggota kader, lebih-lebih lagi pimpinan Perserikatan Muhammadiyah harus dan hendaknya menunjukkan keteladanan. Saya ulangi, setiap anggota kader, lebih-lebih lagi pimpinan Perserikatan Muhammadiyah harus menunjukkan atau hendaknya menunjukkan keteladanan. Dalam hal apa? Dalam hal tutur kata. Kita ini tidak, dan saya selalu sering melihat, berbicara dengan orang tua kayak berbicara sesama teman sebaya. Tutur kata. Dan bertingkah laku, beramal dan berjuang, disiplin dan tanggung jawab. Nah, ini yang terakhir ini saya komentari sedikit. Saya ingat betul Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan muliakan. Saya itu belakangan masuk di PWM DKI Jakarta. Beliau ini Prof. Agus Suradika dan lainnya yang lebih dulu dari saya tentu sungguh sangat akrab dengan Kiai Haji Husni. Tapi satu yang saya ingat betul, apa kata beliau itu? Ketika kita bermusyawarah seperti ini, kita baru membuka taplak meja yang kita sudah lama kita lipat sejak mulai musda sebelumnya. Artinya apa? Ketika musda seperti ini, kita ramai-ramai dan berharap, berjuang, memperjuangkan bagaimana supaya bisa masuk
sebagai seorang atau salah satu pimpinan di wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Kemudian di level bawahnya pimpinan Muhammadiyah daerah Jakarta, di bawahnya lagi pimpinan Muhammadiyah cabang, dan seterusnya dan seterusnya. Sudah dapat nama, sudah dapat jabatan, lupa. Bahkan perilaku tadi kita juga lupa. Oleh karena itu, makanya saya berkepentingan betul bahwa Perserikatan Muhammadiyah merupakan amanah umat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan muliakan, saya masuk yang terakhir berpendek, yang keempat dari poin kehidupan berorganisasi dalam pedoman Islami hidup warga pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Mohon di seluruh level, di tataran level PDM sampai ke bawah, agar melaksanakan rapat-rapat rutin, dilakukan atau dilaksanakan apa yang kita sebut dengan ceramah atau pengajian singkat yang disebut dengan kultum atau kulimas. Di PWM DKI Jakarta sudah kita mulai. Prof. Agus sudah dapat tugas di awal, dan bergilir semua pimpinan itu untuk kultum. Karena saya yang mengetuai, saya yang terakhir, Prof. Karena kita ada istilah Jawa itu dari belakang, dari depan, dari kiri dan kanan atau samping. Pendidikan. Mohon ini, kenapa saya harus menyampaikannya kepada kita semua? Karena dengan ada ceramah singkat itu mendinginkan pikiran dan hati kita, sekaligus memberikan atau membuka wawasan kita. Membuka wawasan kita berkaitan dengan masalah keagamaan. Dari 13 orang pimpinan PDM, cabang dan seterusnya, termasuk PWM itu, kita bisa ambil poin-poin yang penting untuk kita jadikan pedoman hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Mohon sekali lagi bagi pimpinan yang baru nanti dan yang sudah berjalan, tradisikan, budayakan kultum, tidak buang waktu. Di samping sholat tepat waktu, ada di dalam buku ini sholat berjamaah. Ini yang saya amati selama ini, kita sedikit sudah mulai kendor. Maka pada periode 2022-2027 atas nama pimpinan Muhammadiyah DKI Jakarta menyampaikan kita harus sungguh-sungguh menjalankan dan melaksanakan supaya kita mencapai apa yang diminta oleh Bapak Ketua PDM tadi, Pak Abdullah Fakih. Islam yang berkemajuan itu salah satu poinnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan muliakan, itulah yang perlu saya sampaikan dalam sambutan ini. Dan yang terakhir kali saya ingin sampaikan, mari kita memimpin Perserikatan Muhammadiyah dengan menggembirakan anggota Perserikatan Muhammadiyah. Terima kasih.
ini betul-betul kita ajak supaya anggota warga Muhammadiyah itu gembira melaksanakan agamanya, gembira senang melaksanakan perserikatan Muhammadiyah dimanapun dia, di level apapun dia bekerja atau melaksanakan tugasnya. Jangan menjadikan momen yang kita saling kurang baik. Saya tidak eksplisit. Bangunlah hubungan yang baik atas komunikasi yang baik, sehingga semuanya itu berjalan dengan baik. Ini penting saya sampaikan kepada kita semua. Dan insya Allah pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta sudah memulai melaksanakan dan menjalankan hal tersebut. Mudah-mudahan seterusnya berjalan. Dan juga di level bawah atau tingkat PDM, cabang dan ranting maupun ortom berjalan dengan baik. Terakhir sekali, atas nama pimpinan Muhammadiyah DKI Jakarta mengucapkan selamat bermusdak PDM Jakarta Barat, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rapat-rapatnya, dalam musyawarahnya, terutama dalam memilih pimpinan yang akan datang atau berikutnya, saya ingin sampaikan, mohon diluruskan nanti, mohon maaf pada Kiai, ada di surat Al-Imran ayat berapa, terlupa saya. Alladzina itu permohonan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya ayat 17-16, ayat 17 saya hafal. Tapi intinya ayat 16 itu, katakanlah warga Muhammadiyah berdoa. Doanya yaitu orang-orang yang sabar, as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Ayat 17. Kalau kita sudah masuk pada kategori itu, yang sabar, yang jujur, yang apalagi taat, dan selalu memberikan, kemudian selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itulah saya titip pesan yang perlu kita perhatikan dan kita jadikan sebagai pemimpin. Karena ini kategori orang yang diinikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin perserikatan Muhammadiyah, baik di level pusat maupun di level PWN, PDM, cabang, dan seterusnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan muliakan, saya tidak perpanjang. Jadi selamat sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan, khilafan atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Mohon maaf sedikit agak keselio, Pak Haji mau sebut Basnas. mohon maaf. Atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kesungguhan kerja keras pimpinan Muhammadiyah daerah Jakarta Barat yang sudah melaksanakan musda
pada hari ini, dan semoga musdahnya berjalan baik dan lancar, selalu dan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Nasrun minallah wa fadlun karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membukanya ini. Jadi saya sengaja tidak mengawalinya tadi karena dua tempat Pak Prof di Jakarta Timur ternyata ada model baru meresmikan pembukaan musda itu dengan pukul genderang. Jadi semua pimpinan naik ke atas dengan para undangan seperti Pak Wali atau yang mewakili dan seterusnya naik, kemudian kita pukul genderang bersama-sama. Saya tidak tahu di Pak Taliman Jakarta Selatan sama ya. Alhamdulillah. Saya pakai alhamdulillah aja, Prof. Rupanya ada tradisi baru buat kita. Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kita itu cukup menyatakan atau mengucapkan lafaz hamdalah atau meresmikannya melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dalam Quran itu, saya belum hafal ayatnya, tapi yang pasti di awal, di akhir basmalah, hamdalah. Ada dalam Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita tundukkan kepala, pikiran dan hati kita dengan sesungguhnya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini, yaitu musda pimpinan Muhammadiyah daerah Jakarta Barat, kita awali dan Aisyah kita awali dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.